Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Resti Sulistiawati dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 242100013, dosen pengampu Ibu Salihah MPD. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan soal pertama, yaitu ada pernikahan dalam Islam. Tujuan utama pernikahan dalam Islam yaitu pernikahan dalam Islam bukan sekadar perayaan melainkan sebuah ibadah yang memiliki tujuan mulia. Tujuan utama pernikahan ini termaktub dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seperti pada surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu hidup tentram bersamanya, dan Dia juga telah menjadikan di antaramu suami istri rasa cinta dan kasih sayang. Adapun solusi bijak untuk mengatasi tekanan orang tua terkait pesta pernikahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada komunikasi terbuka. Bicarakan dengan jujur dan terbuka tentang perasaanmu dan pasangan. Yang kedua, tetapkan batasan. Tegas namun sopan dalam menyampaikan batasan. Yang ketiga, libatkan orang tua. Libatkan mereka dalam proses perencanaan, namun tetaplah memegang kendali. Yang keempat, cari dukungan. Bicarakan dengan pasangan, teman dekat, atau keluarga lain yang bisa diandalkan. Yang kelima, siapkan argumen. Siapkan jawaban yang bisa meyakinkan orang tua. Yang keenam, jaga hubungan. Meskipun ada perbedaan pendapat, usahakan untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua. Selanjutnya, ada solusi bijak untuk mengatasi kekhawatiran tentang peran dan pendidikan setelah menikah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi terbuka dengan pasangan, bagi tugas, dukung mimpi masing-masing, dan fleksibilitas. Yang kedua, perencanaan yang matang, pendidikan, karir, dan finansial. Yang ketiga, rencanakan tabungan untuk masa depan, libatkan keluarga, jaringan sosial, cari mentor. Yang keempat, manajemen waktu yang efektif. Delegasikan, prioritaskan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, ada fokus pada diri sendiri. Kembangkan minat, jaga kesehatan, belajar hal baru. Solusi bijak untuk mengatasi tantangan saran dari teman untuk menunda pernikahan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi terbuka dengan teman. Jelaskan alasanmu, dengarkan pendapatnya, cari titik temu. Yang kedua, evaluasi kembali rencana, tinjau kembali persiapan, libatkan keluarga dan konsultasi dengan ahli. Yang ketiga, fokus pada tujuan bersama, ingatkan tujuan, buat komitmen. Yang keempat, tetap percaya diri, jangan ragu, jangan terpengaruh. Dan yang terakhir, jalin hubungan yang lebih kuat, apresiasi dukungannya, dan jaga hubungan. Solusi bijak untuk mengatasi tantangan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, diantaranya yang pertama ada solusi dari segi spiritual, yaitu menguatkan iman, belajar ilmu agama, berdoa bersama, dan bersabar, serta tawakal. Dari segi sosial ada komunikasi terbuka, saling menghormati, meminta nasihat, membangun jaringan sosial positif. Di solusi dari segi finansialnya ada membuat anggaran, mencari penghasilan tambahan, berhemat, dan berinvestasi. Di solusi umum ada saling menghargai, saling mengerti, bertoleransi, memiliki waktu bersama, mencari solusi bersama, dan menghargai perbedaan. Baik, untuk selanjutnya di soal ketiga tentang seorang pendidik dalam Islam. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam adalah seorang pendidik dalam Islam tidak hanya sekadar menyampaikan materi, namun juga menjadi teladan dan pembimbing bagi peserta didik. Berikut beberapa prinsip utama yang dapat dijadikan landasan. Yang pertama ada takwa, ketakwaan, memiliki keimanan yang kuat. Yang kedua ada ilmu yang mendalam, menguasai materi. Yang ketiga ada peduli terhadap peserta didik, memahami individu. Yang keempat, metode pembelajaran yang efektif, beragam metode. Yang kelima, sabar dan telaten, menghargai proses. Yang keenam, adil, tidak membeda-bedakan. Yang ketujuh, hikmah atau kebijaksanaan, memberikan contoh yang relevan. Pendekatan yang dapat diperbaiki. Pendidik dapat memperbaiki pendekatannya dalam proses pembelajaran, antara lain fokus pada pengembangan karakter, menggabungkan teori dan praktik, memanfaatkan teknologi, serta menciptakan suasana belajar yang islami.
Strategi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa yang pertama, membangun koneksi personal, tunjukkan kepedulian, dengarkan dengan aktif, berbagi cerita pribadi atau sesuai batasan. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif, buat suasana nyaman, libatkan siswa aktif, hargailah setiap usaha. Dan yang ketiga, memberikan dukungan yang konsisten, jadilah mentor, memberikan umpan balik yang konstruktif, jadilah teladan. Contoh kegiatan atau metode yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Di kegiatan pertama ada pembelajaran islami yang menyenangkan, permainan edukasi berbasis nilai-nilai Islam. Contohnya, membuat permainan papan yang berisi pertanyaan tentang kisah para nabi, ibadah atau akhlak mulia. Yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif dan islami, menanamkan rasa cinta terhadap Islam, ajak siswa untuk mencintai Islam melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Selanjutnya di soal ketiga tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada Islam rahmatan lil alamin. Islam yang rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam hadir untuk memberikan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia tanpa memandang agama, suku, atau ras. Konsep ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti toleransi, keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan. Berikutnya ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berbasis pada Al-Quran dan Sunnah. Sistem ini mengatur segala aktivitas ekonomi dengan tujuan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Prinsip dasar ekonomi syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada keadilan, keberkahan, kemanfaatan, larangan riba, serta larangan monopoli. Penerapan ekonomi syariah yaitu perbankan syariah, asuransi syariah, dan bisnis syariah. Selanjutnya, pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, tentram, penuh kasih sayang dan rahmat. Hukum pernikahan adalah sunnah muakkadah, artinya sangat dianjurkan dalam Islam. Berikut syarat pernikahan antara lain sebagai berikut. Adanya calon suami dan istri yang baik dan berakal sehat. Adanya wali nikah. Adanya 2 orang saksi yang adil. Adanya ijab dan kabul, hak dan kewajiban. Suami bertanggung jawab atas nafkah keluarga, memberikan perlindungan dan kasih sayang. Sedangkan istri menjaga kehormatan keluarga, taat kepada suami, dan mengurus rumah tangga. Adapun mas kawin. Mas kawin di sini adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda keseriusan dalam pernikahan. Nah, dari kaitan ketiga konsep tersebut, di antara ketiga kaitan tersebut saling berkaitan. Islam yang rahmatan lil alamin memberikan kerangka nilai yang mendasari sistem ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam. Ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga, sementara pernikahan dalam Islam memberikan landasan moral untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kesimpulan, Islam sebagai rahmatan lil alamin memberikan paduan hidup yang komprehensif, termasuk dalam bidang ekonomi dan keluarga. Ekonomi syariah dan pernikahan dalam Islam merupakan manifestasi dari nilai-nilai Islam yang universal dan relevan untuk semua zaman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.